Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel tutorial 27. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, admin izin menyampaikan sebuah informasi yang mungkin dapat bermanfaat. Baik, kita mulai informasi selengkapnya. Jika berkenan, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Baik, inilah informasi lengkapnya. Seleksi CPNS 2023. Tip lolos CPNS lengkap beserta syarat dan cara daftarnya. Yang dikutip dari merdeka.com. Tip lolos CPNS penting untuk dipelajari agar mendapat nilai tertinggi. Pembukaan rekrutmen CPNS 2023 akan dimulai hari ini tanggal 17 September hingga 6 Oktober 2023. Setidaknya ada 78.862 formasi yang dibuka untuk proses rekrutmen tersebut, yang terdiri dari beberapa formasi CPNS, yakni 28.903 formasi untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK pada tingkat pusat. Bagi Anda calon pendaftar baru, sebaiknya mengetahui syarat dan cara mendaftarnya. Berikut tip lolos CPNS dan persyaratannya yang dikutip dari merdeka.com. Syarat untuk CPNS. Sebelum mengetahui tip lolos CPNS, penting mengetahui syarat CPNS. Bagi calon yang baru pertama kali mendaftarkan diri untuk seleksi CPNS dan PPPK lewat link pendaftaran CPNS 2023 di https daftar sscasn.bkn.go.id/login. Adapun persyaratan CPNS 2023 yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nomor induk kependudukan atau NIK atau juga disebut KTP. Yang kedua, memiliki nomor kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, memiliki nomor NPWP jika ada. Yang keempat, memiliki nomor telepon atau handphone. Yang kelima, memiliki email aktif. Yang keenam, surat tanda registrasi atau STR atau surat izin praktik atau SIP untuk seorang tenaga medis. Yang ketujuh, transkrip nilai. Yang kedelapan, pas foto. Yang kesembilan, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Tip lolos CPNS. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengikuti ujian CPNS. Berikut tip lolos CPNS yaitu: 1. Pelajari soal-soal CPNS tahun sebelumnya. Tip lolos CPNS yang pertama adalah pelajari soal-soal CPNS tahun sebelumnya. Anda bisa mempelajari buku-buku yang berisi soal tes CPNS. Hal ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri lebih baik saat menghadapi soal-soal CPNS tahun sebelumnya. Anda tidak perlu canggung menghadapi berbagai jenis soal. Yang kedua, buat rencana dan target belajar CPNS. Tip lolos CPNS selanjutnya adalah membuat rencana dan target belajar CPNS. Buatlah rencana belajar yang terstruktur, realistis, dan tetapkan target yang ingin dicapai. Selain itu, Anda juga harus menentukan bagian-bagian materi, memprioritaskan materi yang dianggap lebih sulit atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk dipahami. Yang ketiga, diskusi dengan orang-orang yang pernah ikut ujian CPNS.
Diskusi dengan orang-orang yang pernah ikut ujian CPNS juga dapat membantu Anda menguasai soal. Pastikan untuk berdiskusi dengan orang yang tepat dan siapkan pertanyaan-pertanyaan spesifik agar dapat memperoleh jawaban yang detail dan bermanfaat. Yang keempat, ketahui durasi ujian CPNS. Tip lolos CPNS selanjutnya adalah ketahui durasi ujian CPNS. Manajemen waktu sangat penting saat mengerjakan ujian tes CPNS. Anda perlu memahami durasi waktu yang tepat untuk mengerjakan setiap jenis soal dan membaginya secara efisien. Umumnya, waktu total yang diberikan untuk menyelesaikan tes SKD CPNS adalah 100 menit. Belajar secara rutin. Semakin rajin belajar, tentu akan semakin memudahkan Anda mengerjakan soal-soal ujian CPNS. Jangan menunda-nunda belajar hingga menjelang ujian. Tetapi belajarlah secara teratur dan konsisten, agar materi yang dipelajari bisa terserap dengan baik. Selain itu, belajar jauh hari akan membuat Anda lebih siap dan percaya diri di dalam menghadapi ujian. Dan jangan lupa juga untuk meminta doa dari orang tua agar proses ujian lancar dan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Cara daftar seleksi CPNS 2023 bagi peserta baru. Setelah mengetahui tip lolos CPNS, kini akan dijelaskan cara daftar seleksi CPNS. Berikut cara daftar CPNS 2023 bagi peserta baru. Yang pertama, buka situs https daftar.sscsn.bkn.go.id/login. Yang kedua, setelah itu pilih daftar di laman awal. Lalu isi formulir pendaftaran CPNS dan P3K. Yang ketiga, verifikasi nomor telepon dan email yang aktif. Yang keempat, verifikasi data dan upload dokumen CPNS dan P3K. Yang kelima, tunggu proses verifikasi. Yang keenam, login ke akun SSCASN dengan nick dan password setelah mendapatkan email verifikasi. Yang ketujuh, lengkapi profil dan pilih instansi CPNS dan P3K, lalu pilih formasi dan klik daftar. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan lolos menjadi PNS atau P3K. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.